Dua buah benda dihubungkan dengan sebuah tali seperti tampak pada gambar. Jika gaya gesek diabaikan dan benda tersebut ditarik oleh gaya sebesar 10 Newton, maka tentukanlah percepatan kedua benda dan tegangan tali antara benda A dan B. Dari dalam gambar kita tahu bahwa massa benda A sama dengan 2 kg, serta massa benda B sama dengan 3 kg. Sementara dari dalam soal kita mengetahui bahwa gaya tarik F senilai dengan 10 Newton, serta gaya gesek diabaikan. Hal yang ditanyakan adalah percepatan kedua benda serta tegangan tali. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tidak ada rumus khusus untuk menentukan nilai tegangan tali. Nilainya bisa kita ketahui dengan menganalisis gerak dan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai membahas tentang cara menentukan percepatan dan tegangan tali, saya ingin menyampaikan bahwa cara menentukan tegangan tali di antara balok ini mungkin akan sedikit berbeda dari yang diajarkan oleh kebanyakan orang. Tapi menurut saya, sampai saat ini, cara ini adalah cara yang paling baik untuk menjelaskan tentang tegangan tali. Sebab, langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini bisa juga digunakan secara universal untuk menyelesaikan soal-soal lain terkait dengan tegangan tali. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperkirakan arah gerakan benda. Ketika balok A dan B yang terhubung dengan tali ditarik di ujung benda B dengan gaya tertentu ke arah kanan, tentu kita tahu dengan pasti bahwa arah gerakan yang mungkin dari benda B adalah ke arah kanan. Kemudian, karena benda A terhubung oleh tali dengan benda B, maka benda A juga akan bergerak ke arah kanan. Jika kemudian benda B berpindah sejauh 10 meter ke kanan, maka benda A juga berpindah sejauh 10 meter. Jika benda B berpindah sejauh 50 meter ke kanan, maka benda A juga berpindah sejauh 50 meter. Jadi, di sini kita harus memahami arah gerak dari masing-masing benda, serta kita juga harus memahami bahwa percepatan dari kedua benda tersebut besarnya sama. Setelah kita memahami arah gerak serta percepatan benda A dan benda B, langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Dari gambar, bisa kita lihat dengan jelas ada gaya tarik F yang bekerja pada benda B. Kemudian, kita juga tahu bahwa setiap benda di permukaan bumi memiliki gaya berat. Karena balok berada di permukaan bidang sentuh, seperti lantai, maka bekerja pula gaya normal. Karena benda tersebut berada pada bidang sentuh dan ditarik oleh gaya, maka bekerja pula gaya gesek. Namun, jika kita lihat di dalam soal, di sana dikatakan bahwa gaya gesek diabaikan, artinya kita harus menganggap bahwa gaya gesek ini tidak ada, atau kita anggap nilainya sama dengan 0. Karena balok A dan B dihubungkan dengan tali, maka bekerja pula tegangan tali. Jadi, pada intinya, ketika kita mengerjakan soal-soal tegangan tali, setidaknya kita sudah harus memahami beberapa gaya yang lain, seperti gaya berat, gaya normal, serta gaya gesek.
Setelah kita memahami gerakan benda serta gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda, maka langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah merumuskan persamaan gerak dari masing-masing benda tersebut. Jika kita lihat gerakan dari benda A, tentu kita tahu bahwa benda A bergerak dengan percepatan tertentu. Artinya, pada kasus ini berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan ma. Ketika kita belajar tentang hukum 2 Newton, kita tahu bahwa gaya yang dimaksud dari sigma F adalah gaya-gaya dengan arah yang sesumbu dengan arah gerak. Karena arah gerak benda A adalah ke kanan, atau jika dalam diagram Kartesian berarti di sumbu X, maka gaya-gaya yang dimaksud dari sigma F merupakan gaya-gaya yang memiliki arah di sumbu X, atau gaya yang bisa diuraikan di sumbu X. Gaya normal dan gaya berat milik benda A memiliki arah vertikal. Kedua gaya ini tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap gerakan benda A. Sebab, jika gaya-gaya ini diuraikan ke sumbu X, hasilnya 0. Gaya yang memiliki pengaruh pada benda A hanyalah gaya tegangan tali T. Jadi, sigma F di sini hanyalah T, sementara M di sini jelaslah massa benda A. Jika kita masukkan nilainya, kita akan peroleh bahwa T sama dengan 2 kg dikali dengan A. Kita tidak mengetahui nilai T dan nilai A, jadi kita memang hanya bisa mengerjakan sampai di sini. Kemudian, jika kita lihat gerakan dari benda B, tentu kita tahu bahwa benda B bergerak dengan percepatan tertentu. Artinya, pada kasus ini berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan ma. Sama seperti sebelumnya, jelas bahwa gaya normal dan gaya berat pada benda B tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap gerakan benda B. Gaya yang memiliki pengaruh terhadap gerakan benda B adalah gaya F ke kanan senilai 10 Newton, serta tegangan tali T yang mengarah ke kiri. Jika pada benda yang diam, positif negatif dari arah gaya umumnya menggunakan diagram Kartesian. Maka pada benda yang bergerak, positif negatif dari arah gaya sebaiknya disesuaikan dengan arah gerakan bendanya. Jika arah gaya sesuai dengan arah gerak benda, maka itu adalah gaya yang positif. Jika arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda, maka artinya itu adalah gaya yang negatif. Jadi, untuk sigma F sama dengan ma dari benda B ini, tentu bisa kita tulis sebagai positif F, negatif T, sama dengan massa B dikali dengan A. Jika kita masukkan nilainya, kita akan peroleh bahwa 10 Newton dikurangi T sama dengan 3 kg dikali dengan A. Kita tidak tahu nilai T dan nilai A, jadi kita memang hanya bisa mengerjakan sampai di sini. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah 3 langkah di fisika untuk menyelesaikan soal tegangan tali. Selebihnya, penyelesaian dari kasus ini hanyalah masalah matematika. Jika kita simpulkan kembali, maka sampai saat ini kita telah memiliki 2 persamaan, yaitu T sama dengan 2A, serta 10 minus T sama dengan 3A. Sebelumnya, kedua persamaan tersebut cukup sulit kita selesaikan karena masing-masing persamaan memiliki 2 variabel yang tidak kita ketahui, yaitu T dan A. Di SMP, ketika kita belajar matematika tentang persamaan 2 variabel,
kita telah belajar bahwa untuk menyelesaikan soal persamaan dua variabel, kita bisa menggunakan beberapa metode, seperti misalnya metode eliminasi atau metode substitusi. Jadi, tegangan tali dan percepatan sebenarnya bisa sangat mudah ditentukan cukup dengan menggunakan salah satu metode tersebut. Untuk menentukan percepatan, di sini saya mencontohkan pengerjaannya dengan menggunakan metode substitusi. Hal terpenting dari metode ini adalah kita harus menghubungkan kedua persamaan yang ada. Kita bisa memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2, atau bisa juga memasukkan persamaan 2 ke persamaan 1. 10 minus T sama dengan 3A. Ini adalah persamaan kedua, yaitu persamaan gerak dari benda B. Dari persamaan 1, kita tahu bahwa nilai T sama dengan 2A. Jadi, jika kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2, tentu kita akan peroleh bahwa 10 minus 2A sama dengan 3A. Kita bisa pindahkan minus 2A melewati sama dengan, sehingga kita bisa peroleh 10 sama dengan 5A. Atau A sendiri berarti 10 per 5 atau senilai dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, sampai saat ini kita memahami bahwa ketika benda B ditarik gaya 10 Newton, baik benda A maupun benda B, keduanya akan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan tegangan tali, sebenarnya kita juga bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi, seperti halnya ketika kita menentukan percepatan. Namun, karena saat ini kita sudah tahu nilai percepatan, agar lebih cepat, kita bisa langsung saja menggunakan persamaan yang sudah ada. Misalnya saja persamaan 1, yaitu T sama dengan 2A. Karena kita sudah tahu bahwa A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, maka dengan mudah kita peroleh bahwa T sama dengan 4 kg meter per sekon kuadrat, atau senilai dengan 4 Newton. Jadi, tali tersebut menarik benda A ke kanan dengan gaya 4 Newton, juga menarik benda B ke arah kiri dengan gaya 4 Newton. Mainkan video dengan nomor soal yang lebih besar untuk soal-soal lain yang semakin sulit. Kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya.